Yang gede, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Berkati kakak-kakak dan teman-teman. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom Kalamin, shalom Karina. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa sekali Kak. Nah kalau luar biasa, Kakak mau undang adik-adik nih buat bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Yang siap katakan haleluya, haleluya.
memuji, dan menyembah Engkau. Berkati kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya tetap luar biasa ya, sehat dan tetap semangat ya. Kak Esther juga senang nih bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun hanya lewat ibadah online. Dan kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Jangan lupa siapin Alkitabnya dulu sebelum kita mulai firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama belajar ya. Hari ini firmannya itu tentang mujizat Tuhan. Nah, mujizat Tuhan itu apa aja ya? Coba adik-adik sebutin. Satu aja. Tuhan pernah nggak lakuin mujizat Tuhan di dalam hidup adik-adik? Apa contohnya? Iya, contohnya namanya sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, itu suatu mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar mujizat Tuhan yang terjadi bagi seorang ibu-ibu. Nah, siapa ya seorang ibu-ibu yang menerima mujizat melalui Nabi Elisa? Nah, Nabi Elisa, Tuhan melalui Nabi Elisa melakukan mujizat buat ibu-ibu. Adik-adik tahu nggak mujizatnya apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa buat ibu-ibu ini? Mungkin adik-adik sudah tahu ya, pernah dengar ceritanya ya. Oke, kita ulang ya. Kita buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Oke, kita baca perikopnya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana-bejana yang penuh. Angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada pada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, adik-adik, yang dilakukan mujizatnya apa? Yaitu minyak. Jadi mujizatnya minyak itu dilipat kali gandakan. Nah, jadi ceritanya ibu-ibu ini suaminya sudah tidak ada. Nah, sedangkan ibu-ibu ini punya hutang yang harus dibayarkan. Sampai tadinya anaknya yang 2 ini hampir dijual loh adik-adik buat bayar hutang. Tapi puji Tuhan kalau ibu-ibu ini percaya kepada Tuhan melalui Nabi Elisa ini, bahwa Nabi Elisa bisa menolongnya. Nah, jadinya akhirnya ibu-ibu ini dikasih tahu lah sama Nabi Elisa, "Kalau kamu percaya, kamu punya iman, lakukan apa yang aku perintahkan." Kira-kira ibu ini tadi di firmannya melakukan nggak adik-adik? Nabi Elisa menyuruh untuk menyiapkan bejana-bejana kayak ember gitu ya, terus botol-botol, buli-buli itu botol-botol
Itu suruh disiapin adik-adik, tapi yang banyak, dia bilang, jangan cuma sedikit, yang banyak ya. Kira-kira ibu ini tadi jawabnya apa? Jawab nggak mau, apaan sih, orang minyak cuma sedikit, masa suruh disuruh dituang-tuangin ke buli-buli, dituang-tuangin ke bejana. Kira-kira bisa nggak adik-adik? Kalau menurut akal kita, nggak bisa ya, mustahil ya. Tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, Tuhan melalui Nabi Elisa melakukan mujizatnya buat ibu ini. Setelah ngumpulin nih, anak-anaknya suruh pinjem ke tetangganya, pinjem buli-buli, pinjem bejana, pinjem ember, semuanya dipinjemin, dibawa ke rumah. Nah, begitu ibu ini mulai menuang, minyak yang sedikit tadi yang tinggal sebuli nih dituang. Begitu dituang adik-adik, apa yang terjadi? Begitu dituang, bejana-bejana tadi itu, buli-buli, botol-botol tadi itu, terus ember-ember yang ada terisi penuh adik-adik. Padahal minyaknya tadinya cuma sebotol yang kecil itu, buli-buli kecil. Tapi bisa jadi berember-ember, berbejana banyak, dan berbotol-botol. Nah, sampai akhirnya mamanya bilang, ayo sini, masih ada tempatnya lagi nggak embernya? Kata anaknya, sudah nggak ada, sudah habis ember kosongnya. Akhirnya apa? Berhentilah minyaknya mengalir. Nah, itulah adik-adik, kita di dalam Tuhan tidak boleh putus asa dengan apa yang kita alami. Contohnya kayak adik-adik sekolah nih, ada pelajaran dari sekolah, terus kayaknya susah banget. Terus adik-adik bilang, aku nggak bisa ini ma, aku nggak bisa ini pa. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus berusaha dulu ya adik-adik ya. Berusaha dengan apa? Belajar supaya adik-adik bisa. Nanti ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya dan kita punya iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara mukjizatnya bagi kita. Dan itu yang terjadi adik-adik. Karena apa? Karena janda tadi ini, ibu-ibu tadi ini, itu dia tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Disitulah ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam imannya. Jadi terjadilah mukjizat terjadi bagi ibu-ibu ini. Ya, nah terus ada ayatnya adik-adik. Ada ayatnya itu di Yesaya 30 ayat 15. Dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Nah itu, jadi kita harus tetap tinggal tenang, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Itu juga ada di Filipi adik-adik, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Nah, siapa Dia ini? Dia ini yaitu Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita, buat memberikan kekuatan buat adik-adik, buat memberikan kekuatan buat mama, papa, sehingga kita bisa mengalami mukjizat Tuhan. Itu adik-adik yang terjadi buat ibu yang tadi yang punya banyak minyak, yang akhirnya dia bisa membayar hutang lunas, anaknya nggak jadi dijual. Dia mengalami mukjizat, mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, adik-adik pun harus seperti itu ya, punya iman, punya kekuatan, punya keyakinan bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertai kita untuk melakukan mukjizatnya. Nah, adik-adik, dari firman tadi, simpulannya apa coba? Yang pertama nih, Kak Esther sebutin ya. Yang pertama itu, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sanggup melakukan segala cara untuk melakukan mukjizatnya. Ingat ya adik-adik ya, dengan segala cara Tuhan bisa melakukan mukjizatnya. Oke adik-adik? Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Jangan lupa
terus percaya dan mengandalkan Tuhan supaya Tuhan melakukan mukjizatnya bagi kita, bagi semuanya. Terus andalkan Tuhan ya adik-adik ya. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Semoga menjadi berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi berkat, menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kami Tuhan boleh memiliki, boleh menikmati Tuhan mukjizat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala berkat firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik firmannya. Seru nggak? Pasti seru dong Kak. Apalagi yang bawa itu Kak Esther loh Kak. Pasti seru. Terima kasih buat Kak Esther atas firman Tuhannya. Ya sekarang kita mau bernyanyi buat bangsa kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Jadi kita berdoa kita buat bangsa kita. Saya berdoa untuk negara bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia damai sejahtera, tidak ada kekacauan, dan berkati presiden kami dan wakil presiden. Semoga bisa memimpin bangsa Indonesia dengan bijaksana, dan negara kami terkena virus corona. Semoga virus corona obatnya bisa ditemukan dan kami bisa beribadah semula. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik yang kita berdoa mohon berkat Tuhan. Semua angkat tangannya. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang hari ini beribadah kepadamu. Berkati mereka Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dari Bapa di sorga. Kasih yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus.
dan persekutuan serta kuasa dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak makan nasi, beneran? Aku kanan. Aku kiri. Nanti deh, 1, 2, 3. Selamat adik-adik. Nah, kakak hari ini mau ngasih tahu pengumuman seperti yang minggu kemarin tentang jadi kakak mau ngasih tahu pengumuman kayak yang minggu kemarin apa tentang absensi yang adik-adik yang suka ibadah dan fotonya dikirimin ke grup orang tua sekolah minggu. Nah sekarang Jadi, itu diperlukan buat nilai agama. Jadi hasil foto dan video adik-adik nanti dihitung absen juga, absen sekolah minggu. Jadi untuk adik-adik harus rajin ya ibadahnya. Jangan lupa untuk didokumentasikan ke grup orang tua sekolah minggu. jadi video itu dan foto itu bakal jadi syarat kalian buat minta nilai agama. Ya, oke, jangan lupa tetap setia ibadah ya, jangan sampai bolong-bolong.